Bernama Ichiya ini sedang dipalak dua berandalan. Bukannya takut, dia malah menyebut kedua orang di depannya itu sebagai sampah tak berguna. Satu bogem keras meluncur tepat ke muka Ichiya. Dua berandalan itu tersenyum puas, tapi sedetik kemudian mereka kaget melihat tinjunya ternyata hanya menghantam tembok. Ditambah ada sensasi aneh, tinju itu seperti disedot masuk dalam bayangan. Ichiya gantian mengajar orang di depannya itu. Tak ketinggalan juga satu berandalan lainnya. Tak berapa lama, kedua berandalan itu lapor ke Kasama, pentolan berandalan di sekolah mereka. Tapi Kasama Endo malah marah, menganggap kedua orang ini cari gara-gara sama siswa sekolah lain tanpa alasan yang jelas. Dia bilang sudah jadi prinsipnya untuk tidak berkelahi dengan orang dari luar sekolahnya, apalagi kalau cuma orang biasa saja. Tapi dia jadi penasaran. Besoknya Kasama dibawa ke stasiun kereta buat ketemu sama Ichiya. Kasama berjalan ke arah Ichiya, dan dengan satu tatapan saja dia tahu bocah SMP di depannya ini bukan berandalan biasa. Ichiya menyerang duluan karena sedang tidak punya waktu buat main-main. Tapi serangan cepat itu bisa dihindari oleh Kasama. Bahkan satu pukulan balasan melayang, Ichiya masih bisa menangkis dengan tendangan. Ichiya kembali menyerang dengan sengit sambil berteriak kesal kalau dia bukan anak SMP. Tapi Kasama terus saja bisa menangkis semua serangan Ichiya. Tahu-tahu dari bayangan di bawah Kasama muncul kepala anjing hitam dan menggigit kakinya, bikin gerakan Kasama terhenti sesaat. Ichiya langsung menyerang ke arah muka, tapi seperti ada tangan ketiga Kasama yang menangkis. Tangan itu bisa ditembus, tapi juga cukup kuat menghentikan pukulan Ichiya. Bocah itu kembali menyerang ke arah rusuk Kasama Endo, tapi tangannya seperti menghantam sesuatu yang kenyal. Kasama Endo nyengir dan siap menghajar muka Ichiya yang tepat di depannya itu. Kagetsubarai, jurus ninja dari Ichiya mengeluarkan rantai dari bayangan dan mengikat badan Endo agar tidak bisa bergerak. Jurus itu tidak terlihat bagi orang biasa, cuma kelihatan Kasama Endo berhenti bergerak saja. Teknik ninja Ichiya ini bahkan bisa menghentikan satu truk besar yang pernah hampir melindas penyeberang jalan. Tapi dia langsung terbelalak melihat Endo masih terus bisa memaksa menggerakkan badannya sedikit demi sedikit. Hampir saja tinju Kasama menempel di muka Ichiya. "Mari hentikan, aku mengaku kalah," kata Endo santai. Dia juga memuji Ichiya ini lawan yang kuat. Tak berapa lama, keduanya malah ngobrol di kafe. Ichiya ngomong kalau dia yakin Kasama Endo ini adalah ninja seperti dirinya. Ichiya jelaskan tadi saat bikin Endo tidak bisa bergerak adalah ninjutsu alias jurus ninja. Tapi muka Kasama langsung aneh, mengira Ichiya sedang ngelantur karena mabuk kecubung. Ichiya jadi bingung dan berpikir mungkin Kasama Endo tidak sadar kalau dia adalah ninja, yang berarti Endo bukan berasal dari klan Iga maupun klan Koga. Ichiya merasa Kasama Endo cocok dijadikan sekutu. Ichiya lalu bertanya, apa Endo ingin bertarung dengan orang-orang yang lebih kuat dari Ichiya? Kalau iya, sebaiknya Kasama Endo pindah ke Akademi Jinshin tempat Ichiya berada. Di sana ada 1.500 murid, yang sebagian muridnya menguasai berbagai macam seni bela diri. Ichiya yakin Kasama Endo tidak akan menjalani masa SMA yang membosankan. "Orang yang lebih kuat darimu? Tentu saja aku mau," jawab Kasama bersemangat. Saat sampai di rumah, Kasama Endo langsung bilang ke ayahnya kalau dia mau pindah sekolah. Sang ayah menyindir kalau nilai anaknya itu jelek, jadi tidak akan gampang diterima di sekolah lain. Tapi Endo bilang menurut temannya, Akademi Jinshin tidak terlalu peduli dengan nilai akademis. "Tanda tangani saja formulirnya, sisanya akan aku urus sendiri," kata Kasama Endo sambil pergi ke kamarnya. Sedangkan sang ayah masih kaget mendengar nama Akademi Jinshin. "Aku sudah coba menjauhkanmu dari kehidupan ninja, tapi sepertinya ini memang sudah takdirmu. Sebagai keturunan klan ninja Fuma, Guman Fuma Kotaro, ketua klan Fuma ke-19. Kasama Endo pun resmi jadi murid baru Akademi Jinshin. Baru Kasama mau cari tempat duduk, ada seorang murid menjulurkan kaki ingin membuat Kasama Endo terjungkal. Tahu-tahu Endo menarik copot kepala bocah itu.
Namun itu cuma bayangan yang diciptakan dari nafsu membunuh Endo. Hanya Kinoshita, bocah perponi itu yang merasakannya. Dia berteriak histeris seakan kejadian barusan itu nyata. Ichiya menarik nafas lega. Endo tidak benar-benar melakukannya. Pas jam istirahat, Ichiya bertanya ke Endo, "Kamu tidak benar-benar mau menghajar Kinoshita, bukan?" Sambil mengambil sebatang rokok, Kasama bilang dia tidak pernah menghajar sembarangan orang, apalagi cuma orang biasa. Tiba-tiba korek api Kasama Endo malah menyemburkan api yang sangat besar, hampir membakar mukanya. Ichiya langsung celingukan, karena tahu itu pasti teknik ninja dari seseorang. Namun matanya terbelalak pas melihat orang yang berjalan ke arah mereka. Pria dengan rambut dua warna, Ishikawa, dari kelas 3. Orang itu bertanya apa yang di sebelah Ichiya ada anak baru dan apa sudah dilaporkan kepada ketua OSIS. "Siapa namamu, boy?" tanya Ishikawa ke Kasama Endo. Ichiya coba menjawab, tapi malah bikin Ishikawa kesal. "Aku tidak bertanya padamu," sambil mengulurkan telapak tangannya ke muka Ichiya. Nafsu membunuh Ishikawa yang besar sampai bikin Ichiya tidak bisa bergerak. Tahu-tahu Kasama Endo berdiri dan mencengkram tangan Ishikawa. "Kamu tidak berniat mencelakai temanku ini, kan?" tegur Kasama Endo tanpa rasa takut. Keduanya saling menatap dengan tajam dan secara bersamaan saling menyerang. Endo bingung, tangannya seperti kena struman listrik. Sedangkan Ishikawa bingung. Badan Endo terasa kayak ban, kenyal tapi juga cukup kuat menahan tendangannya. Ichiya bilang kalau Ishikawa adalah ninja dengan elemen petir. Lagi-lagi Kasama Endo merasa Ichiya sedang mabuk begitu mendengar kata ninja. Ishikawa jadi tertarik dan menantang dua murid kelas 1 ini maju bersamaan. Tapi Ichiya ngomong kalau Kasama Endo pasti ingin 1 lawan 1 dengan Ishikawa. Apalagi dia tahu ada satu orang lagi yang tadi mengerjai korek apinya Endo. Lalu muncul gadis manis bernama Momochi Meru, kelas 2. Keempatnya saling menatap tajam dan terasa ketegangan yang siap meledak kapan saja. Ishikawa melompat tinggi. Tendangan kerasnya bikin Kasama Endo terdorong beberapa langkah ke belakang. Tapi lagi-lagi Ishikawa merasa keanehan dari badan Endo. Mengejutkannya, Ishikawa tahu kalau Kasama Endo memakai ninjutsu asap yang berarti dari klan Fuma. "Mari hentikan, aku lebih tertarik buat ngobrol denganmu saja," kata Ishikawa tiba-tiba. Dan tahu-tahu Endo terdorong sedikit seperti ada sesuatu tak terlihat yang menjauhkannya dari Ishikawa. "Ninpo Denji Kyosetsu, aku menciptakan medan elektromagnetik, semacam dinding magnet yang mencegah orang mendekat kepadaku," kata Ishikawa. Sementara itu, Ichiya dan Meru ternyata sudah pindah ke rooftop gedung sekolah. Meru bilang tempat yang disinari matahari begini tentu akan menyusahkan Ichiya yang pengguna jutsu bayangan. "Anggap saja aku memberimu keuntungan," sahut Ichiya santai. Mendengar itu, Meru langsung maju dan mengeluarkan ninjutsu berbentuk 3 bola api. Ichiya memunculkan satu kepala besar yang melahap jutsu Meru, tapi cuma kena 2, dan satunya lagi lolos menghantam pundak kanan Ichiya, membakar lengan baju dan juga kulit Ichiya. Meru tersenyum sadis dan bilang tidak suka mengampuni lawannya. Dia segera mengeluarkan jutsu api yang lebih besar, Ninpo Kaen Kuruma. Ichiya berteriak panik dan bilang kalau kakak kelasnya itu tidak perlu berlebihan. Tapi Meru malah cuma tertawa mengejek dan langsung menembakkan gulungan api besarnya. Namun kepanikan tadi hanyalah akting belaka. "Aku nyuruh berhenti buat kebaikanmu sendiri." Dan dari bayangan yang tercipta berkat gulungan api Meru itu, Ichiya mengeluarkan kepala anjing hitam yang lebih besar, memakan habis jurus Meru dan sekaligus melahap gadis itu. Sedangkan di bawah, Kasama Endo sedang berusaha keras menembus medan elektromagnetik buatan Ishikawa. "Kamu tidak dengar penjelasanku? Jutsu ini menghalang orang mendekat loh." Tapi Endo nyengir dan bilang dia akan menembus dinding ini lalu menghajar Ishikawa. "Kelihatannya kau bukan berandalan biasa. Jadi aku juga boleh memakai jurusku, kan?" kata Kasama Endo. Dia mengeluarkan banyak asap dari mulut dan tahu-tahu muncul tangan besar yang meninju ke arah Ishikawa.
Teknik asap, Fuma Shuriken. Ishikawa bersiap menangkis tinju besar itu. Badannya melayang tinggi ke udara. Tapi Endo menyadari kalau Ishikawa melompat sendiri bukan karena kekuatan jurusnya barusan. Aku tidak suka. Kamu orang yang tidak mau mendengarkan, kata Ishikawa. Lalu dia berniat pergi dan berpesan agar Kasama Endo tidak bikin masalah sama murid-murid normal lainnya. Bertindaklah di balik bayangan, seperti ninja sejati, ucap Ishikawa sebelum masuk lewat jendela lantai 3. Endo tersenyum sendiri, mengakui kebenaran ucapan Ichiya. Kalau di sekolah ini banyak orang kuat, contohnya Ishikawa barusan. Di dalam kelas 1B, Kinoshita sedang membuli murid bernama Monta. Kinoshita mengambil boneka gantungan kunci dan menyebutnya jelek. Monta jadi histeris pas Kinoshita malah menginjak-injak boneka miliknya itu. Meski dibilang jelek, tapi bagi Monta, boneka itu sangat dia sukai. Bukannya kasihan, Kinoshita malah menghajar muka Monta dengan brutal. Dia baru berhenti, pas tahu-tahu ada Kasama Endo berdiri di sebelahnya. Endo melihat gantungan kunci milik Monta yang lecet dan kotor, gara-gara ulah Kinoshita barusan. Monta terlihat sumringah pas Endo bilang dia tahu karakter boneka milik Monta tersebut. Kasama Endo ngomong, ayahnya sangat suka karakter itu. Lalu dia menoleh ke Kinoshita. Aku jadi kesal melihat ada orang yang menghina karakter favorit ayahku. Perkataan Endo jelas langsung bikin Kinoshita jadi pucat pasi. Di ruang OSIS sudah berkumpul 7 orang yang sedang rapat. Dipimpin ketua OSIS Akademi Jinshin, murid kelas 3, Hattori Sanso dari klan Iga. Ada 3 orang yang sudah kita tahu, Momochi Meiru kelas 2 dan Ishikawa Gisa murid kelas 3. Keduanya dari klan Iga juga. Lalu murid kelas 1, Ichiya Hachisuka dari klan Hachisuka. Kemudian satu lagi dari klan ninja Iga, Fujibayashi Sen. 2 lagi dari klan ninja Koga, Kirigakure Satsuemon dan Mochizuki Goten. Mereka sedang rapat membahas tentang murid baru Akademi Jinshin yang tak lain tak bukan adalah Kasama Endo. Ada aturan dari Hattori Sanso kalau setiap ninja yang masuk Akademi Jinshin harus dilaporkan ke dirinya. Apalagi di kasusnya Endo ini yang membawanya masuk adalah Ichiya. Menurut Hattori Sanso, klan Fuma sudah terkenal sejak dulu, tapi juga pemberontak yang berseberangan dengan klan Iga dan juga klan Koga. Hattori Sanso mencurigai Ichiya merekrut Kasama Endo sebagai bala bantuan untuk memenangkan Ninsen alias pertarungan antar ninja. Sedikit penjelasan, dari zaman dahulu, kehormatan tertinggi ninja adalah menjadi Oniwaban, yaitu pengawal pribadinya dari Shogun, yaitu sang penguasa. Jabatan Oniwaban ini sejak dulu didominasi dari klan Iga dan klan Koga. Makanya 2 klan ini disebut sebagai klan ninja terbesar. Saat ini ada Tokugawa Kunisada, keturunan ke-24 dari Shogun Tokugawa, yang punya ide membuka jabatan Oniwaban pada semua klan ninja yang ada, tidak mengikuti tradisi yang berlangsung selama ini. Kunisada akan menggelar pertarungan antar klan ninja alias Ninsen, dan pemenangnya akan dijadikan Oniwaban. Ninsen ini hanya boleh diikuti oleh para ninja muda dari seluruh penjuru Jepang. Hattori Sanso ingin terus menegakkan tradisi dan kehormatan klan dengan memenangkan Ninsen. Makanya dia curiga Ichiya ingin berpartisipasi dalam Ninsen dengan mencari bantuan dari klan Fuma. Padahal klan Hachisuka adalah salah satu klan yang sudah terafiliasi dengan klan Iga dan juga klan Koga, yang artinya harus mendukung, bukannya jadi pesaing mereka. Sementara itu di ruangan lain, ada Kinoshita yang datang menemui 2 murid kelas 3. Kinoshita minta bantuan untuk membalas dendam pada murid baru di kelasnya, yaitu Kasama Endo. Salah satunya yang berkepala pelontos langsung minta bayaran dalam jumlah lumayan besar, yang bikin Kinoshita kaget. Murid lain yang berambut lucu menambahkan kalau rumor Kasama Endo sudah menyebar bahkan di kalangan murid kelas 3. Apalagi ada kabar kalau para pengurus OSIS ingin menarik Kasama ke pihak mereka, yang berarti Kasama Endo bukan orang sembarangan. 2 orang ini adalah Honikishi Tohru dan Busujima Taromaru.
ninja yang tidak terafiliasi dengan Iga dan juga Koga. Keduanya tertarik buat melihat sekuat apa Kasama Endo yang terkenal ini. Sepulang sekolah, Endo sedang bersama Monta sambil mengobrol santai. Tahu-tahu datang Taromaru yang langsung memukul ke arah Endo yang dengan sikap menangkisnya. Kasama Endo melihat orang di depannya ini dan yakin dia bukan orang biasa, yang artinya Endo boleh membalas tanpa ragu. Satu pukulan keras menghajar rusuk kanan Taromaru. Orang berambut aneh itu berteriak kesakitan dan badannya langsung berkeringat dingin. Sial, gara-gara rasa sakit ini aku jadi melepasnya sekaligus, gumam Taromaru. Dan tiba-tiba semua orang di sekitar mereka jadi sesak nafas dan satu persatu jatuh pingsan gara-gara jurus uap beracun milik Taromaru. Melihat itu, Endo jadi marah karena dia paling tidak suka melibatkan orang biasa dalam sebuah pertarungan. Menyadari ninjutsunya tidak mempan, Taromaru berniat bertarung fisik. Tapi tendangannya bisa ditahan dengan jurus asapnya Kasama Endo. Fuma Shuriken. Endo memunculkan dua lengan besar dari kepulan asap tebal. Badan Taromaru langsung dicengkram satu lengan besar dan satunya lagi siap menghajar Taromaru. Tapi satu serangan dari arah samping menghantam muka Endo. Di kejauhan terlihat satu orang lagi yang barusan menyerangnya. Itu adalah Toru yang memakai masker penutup hidung dan mulut buat mencegah terkena uap racun dari Taromaru. Toru meraih dan melempar sesuatu dengan cepat kena ke rusuk kiri Endo. Cukup sakit dirasakan, tapi anehnya tidak terlihat benda apapun. Rupanya ninjutsu Toru bisa membuat setiap benda yang dipegangnya jadi tak terlihat. Toru tidak berhenti. Beberapa benda tak terlihat kembali menghajar Kasama Endo secara berturut-turut. Tapi Endo tidak menghindar. Dia tetap berdiri dengan Taromaru masih digenggam pakai lengan asapnya. Kalau tidak terlihat, kenapa repot-repot menghindar? Kata Kasama Endo santai. Lalu dua lengan besar itu menggerjak Taromaru dan Toru bersamaan. Kerasnya hantaman itu bikin Toru dan Taromaru sampai pingsan. Tak jauh dari situ ada Kinoshita yang mengintip dari balik rerumputan. Dia kaget melihat Taromaru dan Toru tergeletak tak sadarkan diri. Kinoshita juga jadi kesal melihat Endo dan Monta baik-baik saja. Amarah menghilangkan akal sehat Kinoshita. Dia berlari ke arah Endo sambil menggenggam sebilah pisau. Tak disangka Monta malah maju ke depan untuk menghadang Kinoshita. Kasama Endo memuji Monta punya nyali besar. Tidak semua orang biasa berani menghadang orang yang membawa senjata tajam. Untungnya Monta baik-baik saja karena Fuma Shuriken milik Kasama Endo menahan tusukan pisau dari Kinoshita. Dia menatap Kinoshita dengan ekspresi jijik lalu melayangkan tinju kanannya.